7 perampokan terbesar dalam sejarah. Penjagaan super ketat, kamera pengintai dipasang hampir di setiap sudut gedung, berangkas diletakkan di tempat yang dianggap paling aman, namun tetap saja uang dalam jumlah besar dibawa lari, bahkan dengan sangat mudah. Inilah 7 perampokan paling besar yang tercatat dalam sejarah dunia. United California Bank, Amerika Serikat 1972. Amerika Serikat mencatat ada 10 perampokan bank paling besar dalam sejarahnya. Salah satunya adalah perampokan Bank California di Laguna Niguel. Perampokan yang dilakukan 7 orang laki-laki ini terjadi pada 24 Maret 1972. Otak perampokan adalah Emil Dinsio, warga Ohio. Dia disebut-sebut sebagai seorang perampok profesional pada masa itu. Dia mengajak saudaranya, James Dinsio, iparnya, Charles Mulligan, 2 keponakannya, Harry dan Ronald Barber, dan 2 lelaki dari Cleveland yang bertugas mematikan alarm dan membobol berangkas, Phil Christopher dan Charles Bruckle. Setelah mematikan alarm, mereka naik ke atap dan meledakkan atap gedung dengan dinamit. Sebelum meledakkan atap, mereka sudah terlebih dahulu menghamburkan pasir, sehingga bunyi ledakan bisa teredam. Dari atap, mereka turun ke dalam ruangan penyimpanan uang menggunakan tangga. Mereka menggasak 30 juta US dollar. Kabarnya, uang itu milik Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat. Mereka ditangkap beberapa bulan kemudian ketika mencoba melakukan perampokan lainnya. Dari peristiwa ini, Mark Steven Johnson membuat film berjudul Finding Steve McQueen. And you changed your name because why? The FBI is looking for me to rob the bank in California. Do it. Film yang dirilis pada Maret 2019 lalu itu dibintangi oleh Travis Fimmel, Rachel Taylor, Forest Whitaker, dan William Fichtner. What's your name again? Steve McQueen. Antwerp Diamond Center, Belgia, 2003. Perampokan ini disebut sebagai perampokan abad ini, perampokan berlian terbesar di dunia, dan perampokan paling besar dalam sejarah. Pada tahun 2000, Leonardo Notarbartolo menyewa sebuah ruangan di Antwerp Diamond Center. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang importir batu permata dari Italia. Dia berpakaian layaknya seorang pebisnis barang-barang perhiasan. Tidak ada yang menduga bahwa hampir 2 tahun kemudian, berkat informasi yang terekam melalui kamera pena yang ada di saku bajunya, dia memuluskan langkah sekelompok perampok menggasak berlian, emas, perak, dan berbagai jenis perhiasan dengan nilai mencapai lebih dari 100 juta dolar. Peristiwa perampokan yang terjadi pada 15-16 Februari 2003 itu mencengangkan dunia karena berjalan hampir tidak ada celah. Mereka berhasil menjangkau berangkas tanpa menghancurkan sensor suhu tubuh, alarm, kamera pengintai, dan lainnya. Toko berlian Harry Winston, Prancis, 2008. Selain perampokan Antwerp Diamond Center Belgia, sejarah mencatat peristiwa perampokan di toko berlian Harry Winston, Paris, Prancis, sebagai satu dari 5 perampokan berlian terbesar di dunia. Juga menjadi perampokan paling berani pada zaman modern. Peristiwa itu terjadi pada 4 Desember 2008. Jarum jam menunjukkan pukul 5.30 sore ketika 4 orang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan masuk ke dalam toko dengan pistol dan granat tangan. Hanya dalam tempo beberapa menit saja, mereka berhasil membawa lari berlian dan perhiasan lainnya. Nilainya mencapai 108 juta US dollar. Kepolisian Prancis yakin bahwa aksi perampokan nekat itu didalangi kelompok kriminal asal Serbia, Pink Panthers. Kelompok ini diketahui melakukan aksi serupa di beberapa tempat di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. The Securitas Depot, Inggris, 2006. Perampokan ini tercatat sebagai perampokan terbesar di dalam sejarah Inggris, sekaligus sebuah perampokan yang terencana dengan sangat apik. Lee Murray,
seorang atlet MMA, diduga sebagai otak perampokan ini. Perampokan ini dimulai dengan penculikan Colin Dixon, manajer sekuritas depot, pada 21 Februari. Ketika itu, sekitar pukul 6:30 malam waktu setempat, Dixon sedang berkendara di dekat Stockbury. Para perampok yang menyamar sebagai polisi memaksanya turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil mereka. Pada saat yang sama, 2 orang lelaki yang merupakan bagian dari komplotan itu mendatangi rumah Dixon dan menculik istri dan anaknya. Mereka dibawa ke sebuah peternakan di West Kent. Mereka diancam akan dibunuh jika Dixon menolak bekerja sama dengan mereka. Dixon lalu dibawa ke sekuritas di bawah todongan, senapan mesin, dan AK-47. Di situ, komplotan itu mengikat 14 orang staf dan menggasak uang tunai sebanyak 53 juta pound sterling, atau setara dengan 1,24 triliun rupiah. Polisi langsung melakukan pencarian masif terhadap perampok. Beberapa hari kemudian, sekitar 36 orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan itu ditangkap, termasuk diantaranya Emir Haysenach, seorang staf sekuritas yang bekerja sama dengan perampok. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Sementara itu, Lee Murray yang menjadi otak perampokan dihukum 25 tahun penjara. Bangko Sentral, Brazil 2005. Mungkin ini adalah salah satu peristiwa perampokan bank paling besar dalam sejarah dan dicatat dalam Guinness Book of World Records. Disebut paling besar karena perampokan ini dilakukan oleh 25 orang dengan cara yang berbeda. Dan uang yang dibawa kabur mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Perampokan ini terjadi pada 6 Agustus 2005 silam. 3 bulan sebelum perampokan itu, para perampok menyewa sebuah gedung di tengah kota Fortaleza, satu dari 5 kota besar di Brazil. Letaknya tidak jauh dari Bangko Sentral. Mereka merenovasi gedung itu dan memasang papan nama yang menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah perusahaan landscaping yang menjual salah satunya adalah rumput sintetis. Setiap hari, orang-orang melihat truk pengangkut tanah keluar masuk gedung itu. Mereka tidak curiga karena merasa bahwa itu mungkin bagian dari bisnis perusahaan itu. Ternyata tidak. Di dalam gedung itu, para perampok menggali lubang sedalam 4 meter dan membuat terowongan sepanjang 78 meter menuju brankas bank. Mereka berhasil menggasak 71,6 juta US dollar atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. 4 hari setelah perampokan itu, polisi menangkap 2 orang yang membawa truk berisi 2,13 juta rial Brazil, dan pada akhir September, 5 orang ditangkap dengan 5,22 juta rial Brazil. Kepada polisi, kelima orang ini mengaku ikut menggali terowongan. Sang otak perampokan, Luis Fernando Ribeiro, ditemukan meninggal di sebelah barat kota Rio de Janeiro pada 20 Oktober. Dia diduga dibunuh oleh para penculiknya yang ingin mendapatkan uang hasil perampokan itu. Northern Bank, UK, 2004. Perampokan yang terjadi pada 20 Desember 2004 di Belfast, Irlandia Utara ini tercatat sebagai salah satu perampokan bank terbesar dalam sejarah kerajaan Inggris. Hari Minggu, 19 Desember malam, sekelompok orang bersenjata tiba di rumah Chris Ward, seorang pegawai Northern Bank di Downpatrick, County Down. Sementara sekelompok perampok lainnya mendatangi rumah pegawai Northern Bank yang lain, Kevin McMullen, di Paul Glass. Chris Ward kemudian dibawa ke tempat Kevin disekap. Kedua pegawai bank itu diminta untuk masuk kerja seperti biasa pada keesokan harinya, Senin 20 Desember. Pertama-tama, Chris diminta membawa sebuah tas berisi 1 juta pound sterling ke halte bis dan menyerahkannya kepada seorang perampok di situ. Ini rupanya hanya sebuah usaha percobaan sebelum perampokan yang sebenarnya pada malam hari. Di bawah todongan senjata dan ancaman bahwa keluarga mereka akan dibunuh jika mereka tidak kooperatif, Chris dan Kevin membawa para perampok itu menuju tempat penyimpanan uang. Malam itu, para perampok
membawa lari uang sebanyak 26,5 juta pound sterling atau setara dengan 462 miliar rupiah. Central Bank, Irak, 2003. Beberapa jam sebelum Baghdad dihujani tentara Amerika Serikat dengan bom, Qusay Hussein, putra kedua Saddam Hussein dari istri pertamanya, dengan tenang dan diam-diam melakukan perampokan bank terbesar dalam sejarah. Sejumlah media mencatat bahwa Qusay membawa beberapa orang dan 3 truk besar ke bank pada 18 Maret pukul 4 waktu setempat. Dia mengambil hampir semua uang di bank itu. Jumlahnya mencapai hampir 1 miliar dolar. Jika dirupiahkan, jumlahnya mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. 4 bulan kemudian, tepatnya pada 22 Juli 2003, Qusay dan kakaknya, Uday Hussein, tewas dalam serangan tentara Amerika Serikat di Mosul. Media-media internasional menyebut bahwa setidaknya sekitar 650 juta US dollar ditemukan di salah satu istana Saddam Hussein. Sementara itu, lebih dari 300 juta US dollar masih hilang. Uang sebanyak itu diduga berada di tangan ISIS. Itulah 7 perampokan yang disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah. Mau tahu info-info viral lainnya? Tonton terus Viralin Yuk. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.